Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan walaupun sekarang kita belajar di rumah ya, saya harap kalian masih semangat ya, semangat menjalani pembelajaran secara jarak jauh seperti ini atau pembelajaran daring. Dan untuk pada hari ini kita berjumpa lagi pada mata pelajaran fikih ya. Terus kemudian untuk pembahasan hari ini atau yang akan kita laksanakan atau yang kita lakukan pada hari ini, nanti kita akan mereview soal formatif yang sudah kita kerjakan di minggu lalu. Mereview itu maksudnya gimana ya, kita nanti membahas kembali ya, supaya kita mengetahui jawaban mana yang benar di dalam soal yang sudah saya berikan kemarin ya, seperti itu ya. Jadi langsung saja di sini saya sudah masuk ke dalam soalnya ya, latihan soalnya. Dan sebelum memulainya, supaya pertemuan kita pada hari ini bisa lebih berkah lagi, kita awali pertemuan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di sini langsung saja ya kita membahas soalnya. Jadi pada soal yang pertama di sini, ibadah sholat merupakan identitas bagi A. kaum muhajirin, atau B. kaum muslimin, atau C. umat manusia, atau D. kaum mukminin. Di sini jawaban yang benar dari pertanyaan yang nomor 1 ini adalah yang B ya. Jadi semua kaum muslimin ya, seperti itu. Ya, di sini perbedaannya antara muslim dan mukmin itu, kalau muslim itu semuanya secara umum ya, tapi kalau mukmin ya, kalau muslim itu belum tentu mukmin, tapi kalau sudah di sini kalau muslim semuanya pasti muslim ya, belum tentu mukmin di situ. Ya, seperti itu ya. Jadi perbedaannya seperti itu. Jadi mukmin itu berada dalam kaum muslimin tersebut. Ya. Jadi di sini berhubung ini ibadah sholat ini wajib ya, bukan untuk orang mukmin saja atau yang bertakwa saja di situ ya, tetapi untuk semua umat Islam, baik yang bertakwa maupun yang tidak. Ya, seperti itu. Ini jawaban yang nomor 1 adalah yang B. Kemudian lanjut ke soal yang nomor 2. Hikmah ditentukannya waktu sholat supaya, ya di sini hikmahnya seperti apa? Yang A. giat bekerja, atau B. disiplin waktu, atau C. selalu menjaga kesehatan, atau D. selalu menginfakkan harta. Jadi jawaban yang benar ya, jawaban yang tepat pada pertanyaan nomor 2 ini adalah yang B ya, disiplin waktu. Karena apa? Karena pada waktu sholat tersebut itu terdapat waktu-waktu tertentu, dan apabila waktunya sudah lewat, misalnya waktu subuh yang sangat mepet sekali, apabila kita tidak melaksanakan pada waktu itu, maka waktu subuh juga akan habis. Maka dari itu dengan adanya waktu sholat tersebut akan melatih diri kita untuk mempunyai kebiasaan atau sifat yang disiplin di situ. Ya, jadi jawaban yang nomor 2 ini adalah yang B, disiplin waktu. Lanjut ke soal yang nomor 3. Di sini lafaz yang dibaca ketika melakukan takbiratul ihram itu adalah A. tahmid, B. takbir, C. tasbih, atau D. tahlil. Jadi jawaban yang benar di sini adalah yang B ya, yang takbir, karena namanya saja sudah takbiratul ihram. Berarti namanya takbiratul ihram itu adalah Allahu Akbar, yaitu termasuk bacaan takbir. Kemudian soal yang nomor 4 ya. Berikut yang bukan termasuk rukun sholat adalah A. membaca surat Al-Fatihah, B. membaca tasyahud, atau C. membaca surat Al-Fatihah, atau yang D. ruku dan sujud dengan tumakninah. Jadi tadi di sini berhubung sudah saya jawab ya. Jadi jawaban yang benar di sini adalah yang A. membaca surat sesudah Al-Fatihah. Karena membaca surat sesudah Al-Fatihah ini hukumnya adalah sunnah, bukan termasuk rukun. Kemudian lanjut ke soal yang nomor 5. Telah masuk waktu sholat merupakan salah satu titik-titik sholat ya.
Ya, di sini berhubung sudah saya jawab, yaitu jawaban yang benar di sini adalah syarat sah ya, termasuk syarat sah dari sholat itu sendiri. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Kemudian lanjut ke soal yang nomor 6. Di sini perintah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala secara langsung kepada Nabi Muhammad SAW tanpa malaikat Jibril adalah A. Sholat, atau B. Zakat, atau C. Puasa, atau D. Haji. Nah, di sini perintah Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad secara langsung itu adalah yang A ya, yang sholat. Kemudian lanjut ke pertanyaan yang nomor 7. Duduk tasyahud akhir dilakukan dengan cara, di sini ya, ini perlu praktek sebenarnya. Apabila adik-adik di situ di rumah mempraktekkan sholat dengan baik dan benar, insya Allah juga akan mengetahui cara duduk tasyahud akhir. Jadi jawaban di sini yang benar adalah yang C ya, kaki kiri dimasukkan ke kolong kaki kanan. Ya, untuk prakteknya nanti bisa saya share videonya untuk sholat fardu itu sendiri. Jadi jawaban yang benar di sini adalah yang C. Kemudian soal yang nomor 8, semua gerakan dan bacaan yang ada di dalam sholat harus dilakukan secara gerakan yang di dalam sholat, yaitu ya, gerakan dan bacaan yang ada di dalam sholat harus dilakukan. Ya, jawabannya yang benar adalah di sini yang C ya, tertib. Jadi harus berurutan. Ya, berurutan dari mulai takbiratul ihram sampai nanti salamnya itu harus berurutan ya, tidak boleh diloncat-loncati. Jadi jawaban yang benar di sini adalah yang C. Kemudian lanjut ke soal yang nomor 9. Ibadah yang tersusun dari beberapa perbuatan dan perkataan dimulai dari takbir dan diakhiri salam dengan beberapa syarat tertentu disebut, ya ini sudah jelas ya, jawaban dari pertanyaan tersebut adalah yang C ya, yaitu sholat. Diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu adalah termasuk pengertian dari sholat. Kemudian lanjut ke pertanyaan yang nomor 10. Sholat merupakan tiang agama dan hukumnya wajib dilakukan dalam 5 kali sehari. Kemudian di sini pertanyaannya, sholat menurut bahasa itu artinya A. berdoa, atau B. mengabdi, atau C. bersimpuh, atau D. menyembah. Ya, di sini perlu adik-adik ketahui ya, bahwa sholat itu menurut bahasa adalah berdoa ya, seperti pembahasan yang sudah pernah kita pelajari di minggu-minggu sebelumnya. Ya, ingat-ingat kembali ya, jadi sholat itu artinya atau secara bahasa itu adalah berdoa. Kemudian nomor 11, duduk ketika tasyahud awal disebut dengan duduk. Ya, ini juga perlu hati-hati ya menjawab soal seperti ini, karena macam-macam duduk di situ sangat banyak sekali. Dan di sini yang ditanyakan, duduk ketika tasyahud awal itu disebut dengan duduk. Ya, jawabannya adalah duduk iftirosi yang B ya. Itu. Kemudian soal yang nomor 12. Cermin perilaku baik seseorang dapat dilihat ketika sedang mengerjakan A. sosialisasi dengan masyarakat, atau B. kegiatan pemerintahan, atau C. sedekah, atau D. sholat. Ya, ini seperti dengan materi yang sudah kita pelajari di minggu-minggu sebelumnya, bahwa cermin perilaku seseorang itu dapat ditunjukkan ketika dia sedang melaksanakan sholat ya, di sini ya. Jawaban yang benar adalah yang D. Kemudian lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu nomor 13. Berikut yang tidak termasuk hikmah melaksanakan sholat fardu. Yang tidak termasuk ya, perlu digarisbawahi, yang tidak termasuk. Yang A. mempercepat mendapatkan kekuasaan, atau B. mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, atau C. penanda orang muslim, atau D. tiang agama. Ya, yang tidak termasuk di sini adalah yang A ya, mempercepat pendapatan kekuasaan. Mempercepat mendapatkan kekuasaan maksud saya. Ya, seperti itu ya. Kemudian nomor 14. Di sini ada bacaan Sami Allahu liman hamidah. Yang di dalam sholat, bacaan Sami Allahu liman hamidah itu dibaca ketika, di sini jawabannya yang A ruku, yang B berdiri setelah ruku, atau D tasyahud, atau D selesai salam. Jadi jawaban yang benar di sini adalah yang B ya, berdiri setelah ruku.
Ya, setelah ruku kan itu kan iktidal ya namanya ya. Yaitu bunyi lafadznya yang dibaca ketika iktidal itu adalah sami Allahu liman hamidah. Berbeda dengan gerakan-gerakan yang lain. Kalau gerakan-gerakan yang lain adalah disertai dengan bacaan takbir ya, atau Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, seperti itu. Tetapi kalau bangkit dari ruku itu bacaannya adalah sami Allahu liman hamidah. Kemudian lanjut ke soal yang nomor 15. Amalan sunnah dalam sholat yang apabila terlupakan harus diganti dengan sujud sahwi disebut ya, sunnah yang harus diganti dengan sujud sahwi ini adalah dinamakan dengan sunnah yang A sunnah abad, yang B sunnah muakkad, atau C sunnah hayat, atau D sunnah ghairu muakkad. Jadi jawaban yang benar di sini adalah yang A ya, yang sunnah abad. Kemudian nomor 16, gerakan makmum titik-titik gerakan imam. Ya, di sini sudah jelas jawabannya adalah yang D ya, mengikuti gerakan imam. Kemudian lanjut ke soal yang nomor 17. Kata afdolu memiliki makna A melarang, B lebih utama, maksud saya di sini B lebih mulia, atau C lebih utama, atau D ibadah. Ya, jadi di sini jawaban yang benar adalah kata afdolu itu memiliki makna C ya, lebih utama. Kemudian lanjut ke soal yang nomor 18 ya. Nomor 18 di sini sudah memasuki bab sholat berjamaah. Ya, di sini pertanyaannya, sholat berjamaah minimal dikerjakan oleh 2 orang. Jika jumlahnya lebih banyak maka ya, di sini jawaban yang benar adalah lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu adalah jawaban yang nomor 18. Dan kemudian di sini kita lanjut lagi ke soal yang nomor 19. Secara bahasa jamaah berasal dari kata jamak yang berarti ya, jamak itu artinya yang A mengikuti, atau B beriringan, atau C jumlah, atau D berkumpul. Jadi setelah kita pelajari kemarin bahwa kata jamak itu artinya adalah D ya, berkumpul. Jadi perkumpulan orang banyak ya, maksudnya seperti itu. Kemudian nomor 20, seorang laki-laki yang balik tidak boleh menjadi makmum A lelaki yang tua, atau B lelaki dewasa, atau C lelaki paruh baya, atau D wanita mukallaf. Dan di sini yang tidak diperbolehkan ketika makmum itu adalah laki-laki yang sudah balik, itu dia tidak boleh makmum kepada wanita mukallaf ya. Walaupun wanita ini sudah mukallaf, tetapi tetap tidak boleh menjadi imamnya laki-laki, karena statusnya wanita itu adalah sebagai makmum ya, bukan sebagai imam. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Kemudian nomor 21, sholat berjamaah sekurang-kurangnya dikerjakan oleh ya, namanya jamak itu adalah lebih dari 2, dan di sini paling sedikitnya sholat berjamaah itu kalau diambil angka paling sedikitnya berarti yang 2 ya, yang 2 orang paling sedikitnya atau sekurang-kurangnya dikerjakan oleh 2 orang. Jadi jawabannya yang benar adalah yang C. Lanjut ke soal yang nomor 22. Sholat yang lebih utama dilakukan secara berjamaah di masjid adalah sholat A sholat rawatib, atau B sholat fardu, atau C sholat lail, atau D sholat istisqa. Jadi di sini yang lebih diutamakan untuk melaksanakan sholat berjamaah itu adalah sholat fardu, yaitu jawaban yang benar adalah yang B. Kemudian lanjut ke soal yang nomor 23. Hukum melaksanakan sholat berjamaah adalah A sunnah muakkad, atau B sunnah ghairu muakkad, atau C fardu ain, atau D fardu kifayah. Jadi jawaban yang benar dari pertanyaan yang nomor 23 ini, hukum dari melaksanakan sholat berjamaah itu adalah yang A ya, sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan.
Ya, perlu diketahui bahwasanya pahala sholat berjamaah itu dilipat gandakan menjadi 27 kali. Ya, seperti itu ya. Jadi diingat-ingat kembali, hukum dari sholat berjamaah atau melaksanakan sholat berjamaah itu hukumnya adalah sunnah muakkad. Dan soal yang nomor 24, ucapan yang dilakukan oleh makmum yang laki-laki ketika ada imam yang lupa adalah cara mengingatkan imam yang lupa ya untuk jamaah laki-laki ya, atau makmum laki-laki. Cara mengingatkannya yaitu dengan mengucapkan tasbih ya, yaitu subhanallah. Seperti itu. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Kemudian lanjut ke soal yang nomor 25. Makmum yang mendahului gerakan imam sebanyak 3 kali rukun, maka sholatnya makmum yang mendahului gerakan imam ya di sini ya, apalagi di sini sudah melebihi dari 3 rukun atau 3 gerakan ya, maka di sini hukum dari sholat makmum tersebut adalah yang C ya di sini ya, batal ya, jadi tidak diperbolehkan karena statusnya makmum di situ harus mengikuti ya, jadi setelah gerakannya imam baru makmumnya mengikuti, dan status makmum itu tidak boleh mendahului imam. Kurang lebihnya pembahasannya seperti itu ya dari review soal pada hari ini. Dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat adik-adik semua. Bagi adik-adik yang sekiranya nilainya masih di bawah KKM, tetap semangat dan jangan berkecil hati karena selanjutnya masih ada kesempatan lagi untuk memperbaiki latihan-latihan soal kalian atau mungkin ujian-ujian yang nantinya akan kalian hadapi. Dan bagi adik-adik yang sekiranya nilainya sudah cukup atau sudah di atas KKM ya, itu dipertahankan ya, supaya nanti ketika ujian kedepannya itu tidak menurun nilainya ya, seperti itu ya. Dan saya harap dengan adanya materi ini tidak hanya sekedar mencari nilai ya, tetapi juga saya harap adik-adik juga bisa mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari supaya nanti ilmu yang kita dapatkan bisa lebih barokah. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Ada salah kata dari saya, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.